Masa bodoh lah orang mau bilang, apa itu? Karismatik, doa buat orang sakit, murahan. Injil gak bisa dijual murahan seperti itu. Saudaraku, biarin deh. Begitu banyak orang yang pergi ke rumah sakit juga mati. Kenapa sih? Hati sudah busuk benar gitu. Selalu menyerang pendeta. Apa yang kami buat? Salahkah? Saya berdoa. Mulut-mulut kotor yang selalu menghina pelayanan kesembuhan. Disadarkan Tuhan. Kami bukan mau cari nama. Kami juga gak bilang saya bisa. Kami selalu bilang Yesus bisa. Saudara ini hatinya busuk, memelintir. Dibilang hamba-hamba Tuhan cari nama. Saya mendoakan orang sakit. Tapi saya nggak perlu cari nama, karena bukan nama saya yang bisa menyembuhkan. Saya tidak pernah bilang, saya berdoa dalam nama Gilbert, maka kamu sembuh. Sorry, kalau saya menegur, karena saya nggak tahan. Lihat saudara, membuat gaduh gereja Tuhan. Orang-orang yang sedang sakit akhirnya bingung, sebetulnya apa sih ini? Ada kesembuhan atau enggak, bingung sendiri. Tapi saya sedang address my sermon to everyone. Untuk membuka pikiran kita. Bahwa roh setan yang sama yang bekerja waktu itu. Untuk menciptakan kegaduhan dalam pelayanan dalam gereja. Ketika ada kuasa, ada mujizat, ada pelayanan-pelayanan yang menyembuhkan. Ada pelayanan-pelayanan dahsyat. Roh setan yang sama sedang menyerang kelompok tertentu. Dan sedang berbicara di channel-channel YouTube tertentu. Hanya untuk menciptakan kekacauan, kegaduhan, dan ketidaknyamanan. Dengan tuduhan-tuduhan sesat. Mereka aja yang merasa diri hakim. Yang merasa diri paling benar. Lalu nyerang semua orang. Tidak pernah Tuhan memberikan batu untuk anak-anak yang minta roti. Kalau kita minta kesembuhan. Dari Tuhan Yesus gak mungkin yang datang setan. Nama Yesus terlalu berkuasa. Kenapa? Saudara gak percaya lagi nama Yesus berkuasa? Saudara pikir kita memanggil-manggil nama Yesus tiba-tiba setan yang bisa datang? Waduh. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu topik menarik. Para pengkritik Pastor Andi Simon. Silahkan simak pernyataan tegas Pendeta Gilbert Lumendong ini. Untuk itu, tanpa panjang lebar, mari kita saksikan bersama pernyataan tegas dari Pendeta Gilbert Lumendong kepada orang-orang yang suka mengkritik pelayanan mujizat kesembuhan. Selamat menyaksikan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya beri nama penginjilan. Dia menginjil bukan karena kemampuannya berkata-kata, dia menginjil bukan karena pengetahuan Alkitabnya, tapi dia menginjil karena kasih yang ada dalam hatinya. Roh Tuhan, iman yang ada padanya. Sehingga dia mau berbagi, dia mau menolong, itulah prinsip penginjilan. Jangan menginjil kalau hanya ingin mau merubah orang. Yang ada hanya kearoganan kita. Yang ada akhirnya hanya manipulasi kita. Penginjilan harus dimulai dengan kasih. Karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa kita berdoa buat yang sakit? Masa bodoh lah orang mau bilang, apa itu? Karismatik, doa buat orang sakit, murahan. Injil gak bisa dijual murahan seperti itu. Saudaraku, biarin deh. Saya mengasihi, ada orang sakit. Saya gak bisa bawa dia ke dokter karena saya bukan dokter. Tapi saya bisa mendoakan, itu sajalah yang saya buat lah. Kalau orang itu nggak sembuh kan nggak apa-apa, saya kan nggak salah. Saya kan cuma mengingatkan dia. Kalau dia mau ke dokter, dia bisa bayar dokter, silahkan. Saya hanya menguatkan imannya supaya dia jangan putus asa. Saya doakan kesembuhan baginya. Kalau Tuhan mengerjakan mujizat juga bisa. Tapi kalau dia nggak sembuh, minimal dia masih punya iman. Begitu banyak orang yang pergi ke rumah sakit juga mati. Bayarnya udah ratusan juta. Dioperasi, tetap mati. Kenapa sih? Hati sudah busuk benar gitu. Selalu menyerang pendeta. Apa yang kami buat? Kami
cuma berdoa buat orang sakit. Karena kami mengasihi. Karena kami ingin dia sembuh. Kami bukan mau terkenal. Kenapa kami mendoakan yang sakit? Karena kami pernah sakit. Dan waktu kami sakit, kami nggak punya uang untuk bayar dokter. Salahkah? Saya hanya mengajak pendeta-pendeta yang hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang masih punya hati, yang mengasihi. Doakan orang sakit. Banyak orang sakit menjadi tambah parah. Bukan karena nggak bisa ke dokter, tapi karena dengar vonis dokter yang menakutkan. Dan jangan pernah doakan orang sambil bilang jangan pergi ke dokter. Dia mau ke dokter, doakan supaya tangan dokter dipakai Tuhan. Salahkah doa itu? Kalau dia minum obat, obatnya kita doakan supaya dipakai Tuhan untuk mengerjakan mujizat. Kan dokter nggak berani bilang obat ini menyembuhkan. Dokter cuma bilang, ya ini obat kami berikan, semoga cepat sembuh. Kalau nggak sembuh balik lagi, itu kalimat dokter. Saya berdoa, mulut-mulut kotor yang selalu menghina pelayanan-pelayanan kesembuhan, disadarkan Tuhan. Kami hanya mengasihi, karena kami berdoa. Bos, mungkin engkau menghina pelayanan-pelayanan kesembuhan karena kau bisa bayar dokter, bos. Karena kau bisa ke rumah sakit. Sadarkah engkau begitu banyak orang gak bisa ke rumah sakit? Sadarkah engkau begitu banyak orang gak bisa bayar dokter? Dia cari pendeta, bukan karena apa-apa, karena memang gak bisa bayar. Lalu salahkah kami mendoakannya? Kami bukan mau cari nama. Kami juga gak bilang saya bisa. Kami selalu bilang Yesus bisa. Saudara ini hatinya busuk, memelintir. Dibilang hamba-hamba Tuhan cari nama. Saya mendoakan orang sakit. Tapi saya nggak perlu cari nama, karena bukan nama saya yang bisa menyembuhkan. Saya tidak pernah bilang, saya berdoa dalam nama Gilbert, maka kamu sembuh. Busuk mulutmu itu. Sorry. Kalau saya menegur, karena saya nggak tahan. Lihat saudara, membuat gaduh gereja Tuhan. Orang-orang yang sedang sakit akhirnya bingung, sebetulnya apa sih ini? Ada kesembuhan atau enggak, bingung sendiri. Salahkah kita berharap Tuhan menyembuhkan? Salahkah saya minum obat lalu saya berkata dalam nama Yesus sembuhkan saya? Salahkah saya duduk di meja operasi sambil berkata Tuhan Yesus sembuhkan? Salahkah saya kalau nggak bisa bayar dokter, nggak bisa dioperasi lalu saya bilang Tuhan, saya mau dioperasi tapi nggak ada duit. Saya berharap pada mujizat kesembuhan. Salahkah? Saya mau bilang buat kawan-kawan saya yang sedang sakit, abaikan mulut-mulut kotor itu. Abaikan mulut-mulut sampah itu. Percaya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kau nggak usah percaya hamba-hamba Tuhan. Kau percaya Yesus Kristus Tuhan saja. Dia bisa pakai siapa saja. Dia juga bisa pakai doamu. Dan untuk itu Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya sudah disembuhkan. Yes. Tanamkan dalam rohmu. Penginjilan itu dasarnya. Saya mengasihi. Karena Stefanus mengasihi. Ayat 8 bilang, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Why? Bukan mau menonjolkan diri. Kita kalau doa orang sakit gak pernah bilang dalam nama Gilbert. Dalam nama pendeta Udin, dalam nama pendeta Amir. Tidak. Kita mau tinggikan satu nama yang memang punya kuasa. Boleh nggak sih stop dengan kegaduhan-kegaduhan yang nggak jelas ini? Kok kayak mencari-mencari sensasi. Apa tujuanmu juga nggak jelas, saudara-saudara. Selanjutnya, saya lihat Alkitab ayat yang ke-9. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini apa? Bersoal jawab dengan Stefanus. Apa yang dia soalkan jawab? Kembali ke ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak.
Jadi sementara mujizat, sementara kesembuhan, sementara setan-setan dilepaskan, sementara kuasa Allah dinyatakan. Coba lihat apa yang terjadi ayat 9. Tampillah beberapa orang bukan dari preman, dari jemaat Yahudi. Yang disebut jemaat orang Libertini, anggota jemaat orang-orang Kirene Alexander, berarti orang-orang yang mengenal Tuhan. Saudara gue kasih, bisa nggak saudara lihat sih? Setan yang sama, yang bekerja memakai jemaat-jemaat Yahudi, orang Libertini pada waktu itu, memakai kelompok-kelompok tertentu yang selalu menyerang ketika mujizat sedang terjadi. Pola kerja iblis selalu sama. Wake up church, wake up church, wake up church. Bangun gereja Tuhan. Iblis sedang menciptakan kekacauan-kekacauan. Sehingga orang yang sakit nggak punya pengharapan lagi karena kegaduhan yang ada. Akhirnya dia tawar hati. Orang-orang yang sedang butuh mujizat nggak berharap lagi pada Yesus. Karena takut ada kelompok-kelompok orang-orang yang kerasukan setan lalu kemudian menyerang dan berkata, hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk orang sakit. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan, mereka cuma cari duit. Kita nggak cari duit. Habis kita doakan, kita juga nggak ketemu mereka lagi. Kadang-kala kita cuma bilang di rumah masing-masing, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Saya nggak pernah bilang, nanti kalau udah sembuh, kirim persembahan ke gereja. Enggak. Kalaupun mereka mau bawa persembahan, saya bilang kembalikan ke gereja kamu masing-masing. Terus salahnya apa? Tetapi saya ketemu ayat ini. Bahwa ternyata setan yang sama yang bekerja pada saat itu menyerang Stefanus, setan yang sama juga sedang menyerang hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani dan fokus untuk meninggikan nama Yesus. Ayat 10. Tetapi lihat, mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Karena dasar dari Stefanus adalah kasih, ayat 11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Hello. Akhirnya yang ditebarkan apa? Hoax. Hamba-hamba Tuhan itu cuma cari duit. Hamba-hamba Tuhan itu meninggikan namanya sendiri. Sama persis kan? Boleh nggak saudara lihat? Saya nggak sedang address my sermon to someone. Tapi saya sedang address my sermon to everyone. Untuk membuka pikiran kita. Bahwa roh setan yang sama yang bekerja waktu itu. Untuk menciptakan kegaduhan dalam pelayanan dalam gereja. Ketika ada kuasa, ada mujizat, ada pelayanan-pelayanan yang menyembuhkan. Ada pelayanan-pelayanan dahsyat. Roh setan yang sama sedang menyerang kelompok tertentu. Dan sedang berbicara di channel-channel YouTube tertentu. Hanya untuk menciptakan kekacauan, kegaduhan, dan ketidaknyamanan. Dengan tuduhan-tuduhan sesat. Cari duit. Meninggikan diri sendiri. Ajaran yang tak berdasar. Sama persis. Ayat 12. Dengan cara demikian mereka mengadakan satu gerakan. Dengan khotbah di YouTube untuk menciptakan kegaduhan. Mereka menciptakan satu gerakan. Di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Untung mahkamah agama sekarang udah nggak ada. Mereka aja yang merasa diri hakim. Yang merasa diri paling benar. Lalu nyerang semua orang. Saya hanya ingatkan. Gereja Tuhan. Kembali pada Injil yang murni. Injil yang percaya kuasa Roh Kudus. Injil yang percaya karunia-karunia roh. Injil yang percaya kuasa dan mujizat atas nama Tuhan Yesus Kristus. Selama yang kita panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Setan tidak bisa ikut terlibat di sana. Amin. Alkitab bilang mintalah Roh Kudus. Tidak pernah Tuhan memberikan batu untuk anak-anak yang minta roti. Kalau kita minta kesembuhan dari Tuhan Yesus, nggak mungkin yang datang setan. Nama Yesus terlalu berkuasa. Kenapa? Saudara nggak percaya lagi nama Yesus berkuasa? Saudara pikir kita memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba setan yang bisa datang? Waduh, aturan dari mana itu saudara? Lihat selanjutnya. Ayat 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Wah, orang udah hatinya busuk. Kesaksian-kesaksian palsu pun dipakai. Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Selalu ujung-ujungnya, wah ini menghina Yesus. Wah ini sesat. Wah ini gak pakai Alkitab. Ini comot-comot ayat. Loh,
Ayatnya jelas kok. Oleh bilur-bilur Yesus kamu yang percaya disembuhkan. Kalau ada yang sakit, panggil penatua, doa dengan minyak, lalu mujizat Tuhan dinyatakan. Simple. Ayat 14, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Mereka gregetan, kenapa lihat muka Stefanus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, makin kau melayani, makin banyak orang gregetan lihat saudara. Tapi ini yang saya mau bilang, maju terus. Dan saudara-saudara tetap ada dalam kemurnian Injil. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita sudah menyaksikan pernyataan yang begitu lantang dan tegas yang sudah dilontarkan atau disampaikan oleh hambanya, Pendeta Gilbert Lumaindo. Terus terang, saya secara pribadi terpukau dan terpesona dengan cara penyampaian beliau yang begitu luar biasa. Memang saya menyimpulkan bahwa hambanya Pendeta Gilbert Lumaindo ini adalah seorang komunikator ulung, pembicara yang luar biasa. Memang beliau sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa. Sejak saya belum masuk sekolah tinggi teologi, beliau sudah berkecimpung di salah satu televisi swasta di Indonesia. Kita menaruh hormat kepada hamba-hamba Tuhan seperti hambanya Pendeta Gilbert Lumaindo yang terus setia di dalam melayani Tuhan dan mempedulikan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini ada oknum-oknum tertentu mengaku diri sebagai hamba Tuhan, memiliki aliran teologi tertentu. Mereka ini sudah masuk kategori memonopoli kebenaran, merasa diri paling benar, dan memberikan kritikan-kritikan yang menurut saya sudah mulai tidak terkontrol, tidak terkendali. Tidak lagi menunjukkan adanya kelembutan dan keramahan dalam menyampaikan. Dengan satu maksud dan tujuan sekaligus goal. Harus menyuarakan kebenaran meskipun langit runtuh. Kita harus dengan tegas menentang penyesatan demi penyesatan. Saya mau kasih tahu kata-kata ini memang benar. Tetapi sasaran yang dituju adalah sesama tubuh Kristus. Bahkan ada orang tertentu yang mengatakan bahwa selain alirannya bukan saudara seiman. Jadi saya mau menyampaikan kepada kita saat ini, makin tinggi ilmu seseorang tidak menjamin orang itu makin rendah hati. Tetapi ini tidak mengeneralisir. Ini kepada oknum-oknum tertentu yang begitu sibuk, begitu suka mencampuri urusan pelayanan orang lain yang sedang diberkati Tuhan, yang sedang maju dengan pesat, yang sedang berkembang. Dan kelihatannya kalau sudah berbeda dengan konsepnya, keyakinannya terkait dengan pelayanan mujizat, pelayanan kesembuhan, pengusiran roh jahat, mereka akan terus mengutip-ngutip ayat untuk menyalahkan pihak lain dan mengangkat dirinya. Ada yang namanya istilah gaya katak. Katak itu tendang kiri, tendang kanan, singkirkan kiri, singkirkan kanan, dan mendongakkan kepalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat setuju dan sependapat dengan pernyataan tegas dari hambanya Pendeta Gilbert Lumaindo terkait dengan hal ini. Ada banyak saya lihat yang mengaku diri sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai gembala, sebagai teolog, bergelar sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, lulusan dalam, luar negeri. Saya melihat sekarang ini sedang mencoba untuk membuat umat semakin bingung. Tapi saya mau menyampaikan, jemaat Tuhan, tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun berada. Bagi hamba-hamba Tuhan mengaku diri pendeta, atau gembala, atau teolog, atau pengajar, karunia mengajar, karunia apalah namanya.
Saya mau sampaikan satu hal. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya yakin bukan hanya doktrin atau ajaran tentang Yesus yang tidak berubah, tetapi baik kasih, kuasa, kesetiaan, kebaikan, mujizatnya masih tetap berlaku sampai sekarang. Ini tegas. Oke, kalau ada orang lain di luar sana yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, sah-sah saja. Tapi jangan melontarkan kata-kata yang tidak etis. Contoh, saudara kita yang sedang tersangkut hukum sekarang. Si Andi Simon, si Yesaya Pariaji, si Philip Mantopa. Umurnya masih ingusan tapi ngomong si Andi Simon, si Philip Mantopa, si Yesaya Pariaji. Itu orang-orang yang sudah lebih tua dari Anda, jangan begitu bicaranya. Dari cara bicaramu pun saya ragu engkau mengerti dan mengalami kebenaran. Apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita, marilah kita mengucapkan kata-kata yang santun. Bapak Andi Simon atau Pastor Andi Simon, Pastor Philip Mantopa, Pendeta Yesaya Pariaji, begitu. Jangan si. Ini menjadi pembelajaran bagi kita.